warga GKJW Jemaat Wiyung, salam Patunggilan. Ibadah online telah kita jalani hampir 6 bulan. Dan saat ini kita semua memasuki era new normal. Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang, GKJW Wiyung akan membuka ibadah ragawi dengan segala kesiapan protokoler. Oleh karena itu, kami, gugus tugas Dasimah, akan mensosialisasikan tata tertib ibadah tatap muka di GKJW Wiyung. Pertama, warga jemaat yang memasuki area gereja diwajibkan memakai masker. Kedua, bagi jemaat yang menggunakan kendaraan roda 2 akan diarahkan petugas dan dianjurkan cuci tangan di wastafel timur gereja. Sedangkan yang menggunakan roda 4 atau jalan kaki, petugas akan mengarahkan cuci tangan di wastafel barat. Jika terjadi antrian, warga jemaat bisa dialihkan memakai hand sanitizer di teras depan gereja. Ketiga, setelah mencuci tangan, warga diarahkan dalam proses pendataan. Jemaat diharapkan menunjukkan undangan yang sudah dibagi pengurus kelompok untuk dicatat dalam dokumen arsip seksi kesehatan gugus tugas. Keempat, setiap warga akan diukur suhu tubuhnya. Untuk jemaat yang suhu tubuhnya normal, dipersilahkan masuk gedung gereja dan menempati kursi yang tersedia. Sedangkan bagi jemaat yang suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius, dianjurkan untuk beristirahat di rumah. Kelima, selama mengikuti ibadah, jemaat tetap menggunakan masker. Diharapkan menggunakan buku pujian dan Alkitab milik pribadi dan tidak diperkenankan pinjam atau meminjamkan kepada jemaat yang lain. Keenam, proses ibadah sesuai liturgi yang berlaku. Hanya saja dalam penyampaian persembahan dilakukan sebelum ibadah di kotak yang telah disediakan dan nantinya persembahan akan didoakan saat ibadah berlangsung. Ketujuh, di akhir ibadah, pendeta dan majelis hanya memberikan salam hormat kepada jemaat. Tidak ada proses salam-salaman di akhir ibadah. Kedelapan, diharapkan setelah ibadah selesai, warga dipersilakan meninggalkan gereja dengan tetap menjaga protokol yang ditentukan. Kesembilan, bagi jemaat yang duduk di lantai 1, dipersilakan keluar lewat pintu sisi kiri dan kanan. Sedangkan yang duduk di balkon diharapkan tetap menjaga jarak saat turun dan keluar lewat pintu utama gereja. Ke-10, dihimbau tidak transit dalam area gereja, bergerombol, atau ngobrol sesudah ibadah. Karena ruangan gereja akan segera disterilkan oleh gugus tugas. Kiranya kita semua bisa menjalankan kebiasaan baru ini dengan disiplin, sehingga peribadatan ragawi bisa terus berlangsung. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kami, mewakili gugus tugas Dasimah Tangguh, siap menjalankan protokol kesehatan demi menyukseskan ibadah ragawi yang ada di GKJW Jemaat Wiyung. Untuk itu, mari warga jemaat bersama-sama dengan kami menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bati masing-masing. Shalom. Tambahan warta jemaat perlu diperhatikan. Sesuai hasil keputusan sidang Majelis Daerah Surabaya Timur II, ibadah ragawi GKJW Jemaat Wiyung akan dimulai pada minggu pertama bulan September 2020. Untuk informasi lebih lengkap, warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur pasal 103 ayat yang kedua. Ibadah hari ini adalah ibadah penutupan bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Meskipun demikian, pembangunan GKJW akan terus berlanjut dengan semangat patunggilan Kang Nyawiji. Marilah kita terus berkarya dan melayani Tuhan melalui GKJW. Kita wujudkan GKJW sebagai gereja yang mandiri dan menjadi berkat dengan karya nyata. Kini, marilah kita datang beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan Allah Sang Kepala Gereja. Kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua. Bersama-sama mengambil saat teduh sejenak, menenangkan hati, pikiran, dan menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah. Ibadah Minggu hari ini kita lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu di bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan saat ini adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mari bersama-sama kita menyatakan, mempraktekkan bagaimana hidup sebagaimana yang dikehendaki dan ditunjukkan oleh Tuhan kepada setiap kita umat miliknya. Bersama-sama kita sambut tema ini dengan memuji kembali melalui Kidung Ria 60, bait pertama kita pujikan 2 kali. Segenap hatiku
Injil Matius 22, Tuhan Yesus menyapa kita semua demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hukum kasih yang diberikan Tuhan kepada setiap kita supaya diwujud nyatakan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita bersama menyadari bahwa dalam praktek itu kita belum bisa melakukan dengan sempurna. Ada banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Karena itu mari datang kepadanya memohon pengampunan. Kita berdoa bersama. Dengan segala kerendahan hati bersama-sama pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur karena pada saat ini diingatkan kembali melalui hukum ketetapan-Mu ini. Kami sungguh menyadari ketika bercermin pada hukum kasih ini akan segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami. Karena itu kami datang memohon pengampunan. Kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang baik, senantiasa mengampuni. Kendati pun kami sering tidak peduli, bahkan melanggar hukum ketetapan-Mu, tetapi kasih-Mu Engkau nyatakan senantiasa sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Kepada setiap kita yang sudah dengan jujur mengakui segala dosa dan kesalahannya, bersama-sama kita menerima berita anugerah, saya undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan saya baca dari Roma 4 ayat yang ke-7 dan 8 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian firman Tuhan sebagai berita anugerah. Kita ungkapkan sukacita pengampunan dengan bersama memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 396 bait yang pertama dan kedua. Mentari hidupku
Silakan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala berdoa untuk bersama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pada saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran untuk membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari segala keterbatasan kekurangan kami. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus menolong, memampukan setiap kami, agar kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan, dan firman-Mu sungguh boleh berarti bagi kehidupan kami sehari-hari. Kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat di mana kami boleh membangun ibadah saat ini, dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian bunyi firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema renungan atau khotbah pada Minggu penutupan bulan pembangunan ini adalah sikap menyangkal diri. Sikap menyangkal diri. Saudara-saudara, setiap kepala negara, presiden atau perdana menteri, raja, kaisar selalu dijaga oleh pasukan khusus. Kalau di negara kita itu disebut dengan Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden. Kemanapun dia pergi, mesti selalu dikawal dan dilindungi oleh pasukan itu. Pengamanan ini harus diberikan. Ya, namanya pemimpin, kepala negara. Walaupun nampaknya ada pemimpin yang tidak senang, merasa tidak nyaman, merasa tidak bebas ketika semuanya diikuti protokol itu. Bapak, Ibu, Saudara, keselamatan dan keamanan pemimpin negara harus dijaga sangat ketat. Mengapa? Sebab keselamatan dan keamanannya mencerminkan dan bahkan menjadi jaminan keselamatan dan keamanan bangsa yang dipimpinnya. Nah, ini jaminan. Karena itu kemana saja sang pemimpin, sebutlah presiden, pasti dikawal khusus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, rupanya begitulah juga yang menjadi pikiran Petrus tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja yang diurapi Allah. Bagi Petrus, Mesias itu tidak boleh menderita. Mesias tidak boleh mengalami kehidupan yang menyusahkan atau mengalami situasi berbahaya. Maka semuanya seperti sang presiden tadi harus aman dan selamat. Dia menginginkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Tuhan Yesus itu terjamin. Rupanya Petrus dan semua murid yang lain sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Mesias juga menginginkan keamanan, menginginkan keselamatan dan kenyamanan hidup Tuhan dan guru mereka. Mereka tidak menghendaki adanya penderitaan dan kesulitan dalam persekutuannya dengan Yesus, dalam persekutuannya dengan Tuhannya tadi itu. Keinginan pribadi mereka yang seperti itu, yang rupanya menjadi latar belakang kata-kata Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kata-kata ini keras teguran kepada para murid, secara khusus memang. Pikiran mereka itu bisa dikatakan wajar. Sebagai murid, sebagai anak buah, wajar. Karena sudah lama mereka dan bangsanya hidup menderita dalam jajahan bangsa Romawi. Penderitaan itu begitu menyengsarakan. Penderitaan itu menghapus kedamaian dan melepaskan kebahagiaan. Karena itu pikiran Petrus tentang Mesias seperti itu. Dan juga pikiran para murid tentang diri mereka itu. Tetapi oleh Tuhan Yesus dianggap sebagai pikiran manusia semata, yang bukan dan berbeda dengan pikiran Allah, bahkan dianggap sebagai pikiran idenya tadi yang datang dari iblis.
Karenanya Tuhan Yesus menghardik Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis." Mengapa? Karena ini berbahaya. Pikiran itu menjadi batu sandungan di jalan Tuhan Yesus dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Pikiran yang nyandungi atau mengganggu pelaksanaan misi penyelamatan Allah itu harus disingkirkan. Mesias dalam melaksanakan misi penyelamatan Allah itu harus menderita, harus mengalami sengsara dan dibunuh, tetapi segera bangkit hidup kembali. Itu yang membuat para murid tidak bisa menerima. Walau itu harus dialaminya, sekalipun Mesias itu dipilih dan diurapi oleh Allah sendiri. Dan itulah pikiran Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, penderitaan juga harus sanggup dialami oleh setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus Sang Mesias itu. Sebagaimana Tuhan juga harus sanggup memikul penderitaan sebagai salib. Penderitaan itu adalah kesanggupan orang percaya. Dan untuk mampu menanggung penderitaan atau memikul salib, sikap yang harus dimiliki adalah menyangkal diri. Tidak ada cara lain, menyangkal diri. Sikap menyangkal diri adalah sikap membuang keinginan-keinginan untuk selalu nyaman, untuk selalu aman dalam mengikut Kristus. Orang yang mampu menyangkal diri tidak akan khawatir sekalipun keselamatan, keamanan dan kenyamanan hidupnya terancam. Mengalami gangguan yang berat sekalipun, orang yang mampu menyangkal diri bahkan akan mampu memberkati atau mendoakan orang yang mengancam atau menganiaya dirinya, mampu memberi makanan dan minuman kepada orang yang memusuhi dirinya. Dia akan mampu membalas kejahatan terhadap dirinya dengan kebaikan. Dia akan mampu bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan. Mengapa? Menyangkal diri tidak hanya dibutuhkan ketika hidup sedang dalam penderitaan. Dalam segala keadaan sikap menyangkal diri tetap dibutuhkan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sikap ini akan memampukan kita mengambil tindakan yang sebaiknya dan seharusnya kita lakukan. Ya, sikap menyangkal diri itu. Dengan menyangkal diri kita akan dapat mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang dengan tulus, tanpa pamrih apapun. Kasih kita tidak pura-pura, tetapi nyata dan murni kasih itu. Tulus. Dengan menyangkal diri kita akan mampu menjauhi segala jenis kejahatan, bisa menghormati semua orang yang rendah dan lemah sekalipun, selalu semangat di dalam melayani Tuhan. Mengapa? Karena memiliki sikap menyangkal diri tadi. Dengan menyangkal diri kita akan mampu menerima penolakan terhadap kemauan kita sendiri dan menerima kemauan orang lain, sehingga kita bisa bersatu dan kompak dengan semua orang, membangun kerjasama. Dengan mampu menyangkal diri, kita akan bisa menjadi berkat bagi semua ciptaan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sikap menyangkal diri bukanlah perkara yang mudah untuk diwujudkan, namun juga bukan perkara yang mustahil untuk diwujud nyatakan dalam praktek hidup. Untuk bisa menyangkal diri, kita harus selalu mengingat bahwa menyangkal diri itu adalah sabda Tuhan Yesus sendiri. Dan itu menjadi syarat untuk mengikut Dia. Menjadi syarat setiap orang yang mau nderek Gusti Yesus. Tidak ada yang lain, harus menyangkal diri. Sangkal diri dan pikul salib adalah pilihan satu-satunya yang diberikan Kristus kepada gerejanya sebagai syarat untuk mengikut Dia.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini panggilan Yesus kembali bergema. Menjadi pengikut Sang Mesias berarti berjalan di jalan pengorbanannya untuk kebaikan sesama. Untuk itu kita perlu terus mengingatnya, melatih diri, berusaha dan membiasakan diri serta memohon kekuatan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk terus berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan, berjalan menurut yang dikehendakinya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi mempraktekkan. Mari berjalan di jalan Tuhan. Allah memberkati setiap kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat 285, bait pertama dan kedua. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan seluruh muka bumi ini, mari memperbarui pengakuan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita pujikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan.
atas segala berkat yang Tuhan curahkan, Tuhan berikan kepada setiap kami yang saat ini boleh membangun ibadah minggu di keluarga Batih masing-masing, dimanapun pada saat ini kami warga jemaat-Mu boleh berada. Biarlah sungguh setiap pujian yang kami kumandangkan Kau berkati, firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, kami renungkan, Tuhan Kau materaikan dalam setiap hati kami, agar kami dimampukan untuk mewujud nyatakan, mempraktekkan, berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Ampuni segala dosa kekurangan kami Bapa, dan sempurnakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap pribadi warga jemaat-Mu GKJ Wiyung dimanapun berada saat ini. Bapa, Engkau yang menjumpai mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dengan berbagai macam pergumulan masing-masing, suka dan duka. Bapa memberkati yang hari ini saat ini sedang beraktivitas, Bapa menolong, yang sedang bepergian Tuhan menyertai, yang tidak bisa membangun ibadah karena situasi, kondisi keluarga mereka dan pribadi mereka, Bapa juga memberkati. Terlebih saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, kami menyerahkan sepenuhnya. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring karena sakitnya, baik yang di rumah, demikian yang di rumah sakit, boleh disembuhkan kembali. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan secara khusus Bapak Teguh Rubianto dan Ibu Ratun yang saat ini sedang sakit. Bapak memberkati lewat obat-obat yang diterima, perawatan medis dan dokter, menjadi sarana berkat bagi kesembuhannya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus berkarya dan memberkati, menjamah, sehingga saudara-saudara kami ini boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali. Anak-anak kekasih kami serahkan, yang masih duduk di bangku sekolah, dimanapun mereka boleh belajar, baik yang sekarang secara langsung maupun daring, Bapa memberkati, menyertai, agar proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik, di dalam mereka menggapai cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap program gereja. Bapa memberkati, Bapa menolong agar semua boleh berjalan dengan baik. Secara khusus kami serahkan rencana ibadah ragawi yang akan kami mulai bersama-sama di tanggal 5 dan 6 September nanti. Kiranya Bapa Engkau memberkati, biarlah sungguh-sungguh ibadah ragawi ini membawa sukacita bagi setiap umat milik-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati, secara khusus Panitia Gugus Dasimah Tangguh yang menjalankan tugas mereka menata semua uburampe kebutuhan pelayanan ibadah. Bapa memberkati, beri kekuatan kesehatan mereka semua Tuhan, sehingga boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Kami menyerahkan bangsa negara kami, para pemimpin kami, Bapa memberkati mereka di dalam menjalankan tugas program kerja mereka, secara khusus di dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami ini. Biarlah Bapa memberikan solusi yang terbaik setiap usaha karya yang dilakukan siapapun mereka yang terlibat di dalamnya. Bapa memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dan karya kami masing-masing sebagai apapun. Biarlah berkat-Mu tercurah. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kita baca dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, diiringi dari Kidung Jemaat nomor 335, bait yang pertama dan yang ketiga. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semua teduh gerak, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau beri kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik semua teduh gerak, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tak ternilai Tuhan, begitu banyak berkat yang telah kami terima, baik berkat secara materi, kesehatan, keharmonisan dalam keluarga, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, telah kami kumpulkan persembahan sebagai salah satu wujud ucapan syukur kami. Kuduskan dan berkati persembahan ini, Tuhan. Jadikanlah sarana untuk memperluas kerajaan-Mu, dan jadikanlah sarana untuk pelayanan-Mu kepada jemaat-Mu di sini, Tuhan. Apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan berkat yang telah kami terima daripada-Mu, Tuhan. Oleh karena itu, ajarkan kami, Tuhan, selaku umat-Mu, untuk selalu pandai mensyukuri segala karunia-Mu, Tuhan. Demikian Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah pada hari ini, melanjutkan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Kami serahkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Marilah undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Memuji Tuhan melalui PKJ 230 bait pertama dan kedua. Berkilat halilintar dan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali.